Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kembali bersama channel IGD Marguna Yasa. Kali ini saya akan berbagi seperti apa kemungkinan pola PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum lanjut, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, teman-teman peserta PPG, sebelum saya sampaikan seperti apa kemungkinan pola PPG 2022, saya akan berbagi mengenai pola PPG Daljab tahun 2021. Yang pertama itu ada bagian pendalaman materi. Itu berupa analisis materi ajar berbasis masalah, itu berlangsung kurang lebih selama 13 hari. Nah, berikutnya adalah kegiatan perancangan pembelajaran yang dilakukan selama 14 hari. Berikutnya ada uji komprehensif atau istilahnya UK, itu berlangsung selama 1 hari. Setelah itu ada PPL ya, yang diselenggarakan selama 31 hari. Berikutnya ada UKM PPG, yaitu berupa uji kinerja dan uji pengetahuan, sehingga total kurang lebih teman-teman yang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2021 itu adalah kurang lebih selama 2 bulan. Nah, untuk kegiatan pendalaman materi berupa analisis materi ajar berbasis masalah, itu kurang lebih di hari pertama itu ada berupa kegiatan orientasi, kemudian di hari kedua itu adalah berupa analisis modul 1, hari ketiga itu adalah analisis modul 2, kemudian hari keempat itu adalah analisis modul ketiga, kemudian hari kelima modul keempat, hari keenam itu modul kelima, hari ketujuh itu adalah modul keenam. Nah, teman-teman di hari ke-8 dan di hari ke-9 itu waktu tahun 2021 itu adalah menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian di hari ke-10, 11, 12 itu berupa analisis materi ajar untuk modul pedagogik ya. Jadi teman-teman ada 4 modul pedagogik yang harus diselesaikan selama 3 hari. Kemudian di hari ke-13 itu adalah kegiatan review dan refleksi ya. Jadi sekali lagi total hari ya untuk kegiatan pendalaman materi atau analisis materi ajar berbasis masalah itu adalah selama 13 hari. Nah, setelah teman-teman menganalisis materi ajar ataupun modul, maka kegiatan berikutnya adalah perancangan pembelajaran. Ya, yang kemarin di tahun 2021 itu diselenggarakan selama 14 hari. Ya, di mana hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga itu berupa identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi teman-teman melakukan refleksi ya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian di hari keempat dan hari kelima, teman-teman menyusun rancangan pembelajaran pertama. Kemudian hari keenam dan hari ketujuh itu merancang pembelajaran yang kedua. Kemudian hari ke-8 dan hari ke-9 itu adalah menyusun perancangan pembelajaran yang ketiga. Ya, jadi sekali lagi di sini teman-teman akan merancang 3 perangkat pembelajaran, baik RPP, materi, LKPD, dan evaluasi. Nah, berikutnya teman-teman di hari ke-10 dan hari ke-11, teman-teman akan melaksanakan peer teaching. Kemudian di hari ke-12 itu adalah refleksi. Kemudian di hari ke-13 dan hari ke-14 itu berupa kegiatan rencana tindak lanjut ataupun RTL istilahnya. Ya, jadi sekali lagi kegiatan perancangan pembelajaran teman-teman dituntut 3 perangkat pembelajaran yang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari. Nah, berikutnya saya akan berbagi seperti apa pelaksanaan uji komprehensif di tahun 2021. Jadi uji komprehensif atau UK itu dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan media Zoom Meeting. Kemudian setiap peserta itu diuji oleh 2 orang penguji yang berasal dari dosen di LPTK penyelenggara PPG. Kemudian UK itu berlangsung kurang lebih selama 1 jam, di mana dari 1 jam itu dibagi ya 30 menit untuk kegiatan praktek pembelajaran, kemudian 20 menit untuk pendalaman materi, ya, yaitu tanya jawab ya,
Jadi nanti pertanyaannya terkait dengan bidang studi ya, atau muatan pembelajaran, kemudian berkaitan dengan pedagogik, TPACK, dan high order thinking. Ya. Kemudian nanti 10 menit itu ada waktu untuk jeda ya, pergantian antara mahasiswa satu dengan mahasiswa kedua. Ya. Nah, secara lebih rinci seperti apa persiapan uji komprehensif sudah ada juga di channel ini. Silakan klik di bagian video ya. Nah, berikutnya teman-teman, untuk pelaksanaan PPL di tahun 2021 itu berlangsung selama 31 hari. Jadi selama 31 hari, jadi teman-teman akan dituntut untuk mengimplementasikan 3 RPP yang sudah dibuat. Ya. Adapun secara lebih rinci seperti ini teman-teman. Jadi di hari pertama, jadi teman-teman akan melakukan persiapan praktik pembelajaran. Jadi teman-teman akan bertemu dengan dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan mahasiswa. Kemudian di hari kedua dan hari ketiga, teman-teman akan melakukan praktek pembelajaran. Ya, apakah langsung melakukan praktek, kemudian pembuatan video, termasuk juga mengupload videonya ke LMS. Kemudian di hari keempat, teman-teman di sana akan mengisi jurnal dan beberapa kasus ya yang teman-teman temui selama implementasi RPP yang pertama. Kemudian nanti teman-teman di hari kelima dan hari keenam, teman-teman akan berfokus pada editing video, praktek pembelajaran pertama. Kemudian nanti di hari ketujuh ya, teman-teman akan melakukan telaah rekaman video dan penyiapan rencana tindak lanjut. Nah, nanti di hari ke-8, teman-teman akan melakukan konferensi 3 arah. Jadi teman-teman akan bertemu secara sinkronus ya antara dosen, pembimbing, atau guru pamong, dan mahasiswa praktik. Kemudian nanti di hari ke-9, teman-teman diminta membuat daftar kasus dan upload daftar penyelesaian kasus yang sudah teman-teman laksanakan di implementasi RPP. Kemudian nanti di hari ke-10, itu teman-teman akan melakukan telaah dan review terhadap RPP kedua sebelum diimplementasikan. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi agak lama waktunya. Jadi satu RPP diterapkan selama 10 hari dengan mengikuti siklus berikut. Nanti untuk RPP kedua, itu lanjut ya teman-teman, dari hari ke-11 sampai hari ke-20. Nanti untuk RPP ketiga juga sama. Jadi tahapannya juga sama, mulai di hari ke-21 sampai hari ke-31. Termasuk di sini adalah teman-teman nanti akan membuat laporan singkat pelaksanaan PPL. Ya. Jadi sekali lagi 3 perangkat yang sudah dibuat teman-teman akan implementasikan dalam waktu 30 hari. Nah, berdasarkan hasil analisis saya berkaitan dengan implementasi pelaksanaan PPG di tahun 2021, maka saya memiliki prediksi seperti apa kemungkinan PPG di tahun 2022. Yang pertama, secara umum pasti akan dilakukan secara daring, ya, karena ini berkaitan dengan anggaran dan sudah disiapkan sistemnya dengan sangat baik oleh pemerintah. Yang kedua, itu adalah masalah jumlah modul. Menurut saya sama. Ya, jadi modulnya ada 10. Jadi untuk modul profesional itu ada 6, kemudian ditambahkan dengan 4 modul pedagogik. Cuman saya berpikir bahwa materinya kemungkinan besar, jadi harinya kemungkinan besar lebih singkat, lebih pendek. Ya. Jadi kalau kemarin pendalaman materinya berlangsung selama 13 hari, mungkin di sini akan lebih lebih pendek ya. Jadi teman-teman diberikan modul, tetapi teman-teman lebih banyak belajar mandiri, sehingga jumlah hari untuk pelaksanaan sinkronus, jadi bertemu dengan instruktur PPG itu lebih singkat, sehingga mungkin dari sisi anggaran lebih sedikit untuk membayar instruktur,
Yang kedua, teman-teman tetap belajar pada jam yang sama, jumlah jam yang sama, tetapi teman-teman akan lebih banyak belajar mandiri. Itu analisis saya yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Pikiran saya mungkin sama ya, 3 perangkat pembelajaran seperti di tahun 2021, tetapi mungkin waktunya akan lebih singkat. Ya, waktunya lebih singkat. Ya, kalau kemarin itu untuk perancangan pembelajaran selama 14 hari, bisa jadi di tahun 2022 mungkin berlangsung 9 hari begitu. Ya, jadi satu perangkat itu selama 3 hari kali 3 mungkin 9 hari. Kenapa saya membuat jumlah harinya lebih pendek? Jadi karena teman-teman kan sudah biasa menyusun perangkat pembelajaran dan kemungkinan besar ya tugas-tugas di atau selama PPG ini sudah diberikan di awal kegiatan, sehingga meskipun nanti ya pada saat jadwalnya, jadi teman-teman sudah membawa bahan ya, sehingga hari untuk ketemu dengan dosen pembimbing dan guru pamong atau guru pembimbing itu lebih singkat ya, sehingga pemerintah mungkin juga bisa membayar dengan lebih lebih sedikit begitu ya. Karena kemarin ketika waktu di tahun 2021 selama 14 hari itu agak longgar waktunya, meskipun sebenarnya proses perancangannya hanya berlangsung selama 2 hari ya, kali 3 RPP, sehingga kemarin itu waktu perancangannya hanya 6 hari, cuman kegiatan yang lain-lainnya lebih lama begitu. Kemudian yang ketiga itu mengenai uji komprehensif atau UK. Menurut saya itu sama dengan tahun 2021 ya, selama 1 hari ya. Tetapi masing-masing mahasiswa itu mendapatkan jatah waktu kurang lebih 50 menit. Nanti teman-teman kalau mau sukses uji komprehensifnya, sekali lagi lihat video di channel saya ini ya. Berikutnya yang keempat mengenai PPL ya. PPL kemarin di tahun 2021 itu dilaksanakan selama 1 bulan, 31 hari ya. Jadi kalau analisis saya itu terlalu lama ya. Terlalu lama dengan hanya mengimplementasikan 3 RPP terbaik yang sudah disusun. Jadi menurut saya itu terlalu lama. Tetapi nanti mungkin dari sisi panitia akan memperhitungkan ya seperti apa harapan jam ya. Jadi CPL yang dibebankan pada pendidikan profesi ini kemudian nanti akan dihitung kembali seperti apa jam-jam tersebut dipenuhi ya. Tetapi kalau dari sisi efektivitas itu mungkin sekitar 21 hari ya, atau 1 RPP atau 1 perangkat itu diimplementasikan dengan langkah-langkah 1 perangkat itu selama 7 hari mungkin sudah cukup ya. Jadi lebih dipadatkan lagi kegiatan atau tahapan implementasi perangkatnya. Jadi kalau kemarin di tahun 2021 itu agak longgar ya. Jadi kegiatannya agak longgar di kegiatan atau di saat PPL ini. Ya, sehingga saya berpikir mungkin 21 hari itu sudah cukup ya. Yang kelima, berkaitan dengan UKM PPG, saya pikir polanya masih sama dengan tahun 2021 ya. Jadi teman-teman akan melaksanakan ujian kinerja ya, berupa uploading perangkat pembelajaran yang sudah dibuat, termasuk juga video ya, video implementasi perangkat pembelajaran UKIN yang dikirimkan di LMS ya, maksimal itu 30 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan uji pengetahuan ya atau UP yang diselenggarakan secara online itu berbasis domisili. Jadi teman-teman kalau mau lulus silakan lihat-lihat video ya di channel saya IGD Marguna Yasa. Ya, kira-kira itu teman-teman semua ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga sukses di tahun 2022.